Halo guys, sebelum aku bacain email, kalian jangan lupa kasih nama ya kalau kirim. Sekarang aku dapat email dari dewilini.naufal831@gmail.com. Langsung aja guys, let's go. Hai kak, kenalin, nama aku Ais. Aku mau cerita suatu hal yang bikin aku kapok. Tidak mau melewati jalan itu lagi. Tapi tidak membuat aku trauma juga sih. Malam-malam keluar untuk les. Aku dan teman-teman les malam di rumah seorang guru yang rumahnya di seberang jalan. Namun untuk sampai ke rumahnya harus masuk ke sebuah gang. Memang ada gang lain, tapi gang yang aku lewati lebih cepat sampai daripada gang yang satunya. Ada 4 teman yang selalu berangkat les malam bersama denganku, yaitu Askia, Novi, Ami, dan Samantha. Kita menuju tempat les jalan kaki. Beberapa hari selama seminggu, aku dan teman-teman melewati gang tersebut. Merasa biasa saja. Kita berangkat pukul 7 malam dan pulang pukul 9 malam. Selama perjalanan, kita juga bercanda untuk melupakan dan mengalihkan suasana malam yang seram. Beberapa kali sepeda motor lalu lalang melewati kita. Ada sebuah rumah yang belum selesai pembangunannya. Mungkin berhenti sangat lama, sehingga membuat tampilannya menyeramkan. Saat malam Jumat, Ami, Samantha, dan Askia pulang cepat jam 8:30 malam. Karena besok pagi mereka akan try out. Jadi aku dan Novi pulang seperti biasanya jam 9. Saat melewati rumah yang tampak seram itu, aku melihat bayangan seorang laki-laki yang berdiri di dekat jendela. Karena takut salah lihat, aku mengusap mataku dan kembali melihat sosok tadi. Sosok tersebut hilang dan aku mulai merasakan hawa yang kurang menyenangkan. Aku dan Novi tergesa-gesa melanjutkan langkah agar cepat sampai rumah. Malam selanjutnya kita berlima pulang bersama, yaitu tepat pukul jam 9 malam. Cuaca kala itu sepertinya agak mendung karena beberapa kali terdengar suara guntur yang tidak terlalu kencang. Ketika melewati rumah yang seram, aku dan teman-temanku melihat sesosok pria tampak pucat dan lusuh duduk di depan rumah tersebut. Karena ia duduk tidak jauh dari gang, kita berjalan menunduk untuk menghormati orang yang lebih tua sambil berkata, "Permisi bang." Sosok itu hanya menunduk terdiam, tidak menjawab sapaan dari kita. Di malam berikutnya, di perjalanan pulang, Askia bercerita padaku kalau ia kembali menyapa pria kemarin. Tapi tetap saja, pria itu diam 1000 bahasa. Dan malam ini pun, kita bertemu pria itu kembali. Kita juga kembali tetap menyapa. Benar kata Askia, pria tersebut hanya diam saja. Hanya beberapa langkah, Novi iseng menengok ke belakang untuk memastikan bahwa kita sedang tidak di-prank. Novi terkejut karena pria itu sudah tidak ada. Ia menyuruh kita untuk menengok ke belakang. Aku dan yang lain juga heran, kemana perginya pria itu? Ketika kita sedang kebingungan, terdengar suara tangisan seorang perempuan. Kita tengok ke kanan kiri untuk mencari sumber suara. Ternyata tidak ada orang. Tapi aku melihat sosok kuntilanak keluar terbang dari bagian belakang rumah seram. Aku berlari mendahului teman-temanku sembari berteriak. Askia dan Novi juga melihat pria yang tadi kita sapa keluar dari pintu rumah dengan cara merangkak
dan seperti mengincar kami. Dari kejadian itu, kita libur les selama seminggu, diganti minggu berikutnya, dan tidak melewati gang itu kembali. Wah, cerita dari Ais serem juga ya. Buat yang lain, jangan lupa kirim cerita kalian. Sampai jumpa lagi, bye. Halo guys, sebelum aku bacain email, aku mau ngingetin lagi nih. Kalian jangan lupa kasih nama ya kalau mau kirim email ke aku. Sekarang aku bacain dulu. Email dari melindasantoso54@gmail.com. Namanya Melinda. Langsung aja guys, let's go. Halo kak, aku mau cerita nih. Tapi sebelum cerita, perkenalkan kak, namaku Melinda. Aku ingin bercerita tentang kisah nyataku yang benar-benar nyata, juga menyeramkan. Kejadiannya saat aku tinggal di daerah Jawa, dan ini benar adanya terjadi saat 2 tahun yang lalu. Kejadian yang tidak begitu lama dari saat ini. Masih terbayang bagaimana kejadiannya. Malam itu aku bersama dengan mama dan papa, juga kakak, sekeluarga, sedang merapihkan barang-barang ke mobil. Kami merapihkan barang untuk pergi ke sepupu mama. Kami pun segera berangkat menuju rumah sepupu mama yang tinggal bersama Eyang dan Engkong. Sampai di sana, kami bercengkrama melepas rasa rindu. Bukan hanya rasa rindu, tapi juga rasa penat yang ada dalam diri kami. Kami disediakan kamar untuk tidur, karena kami memang sudah berencana untuk menginap. Malam itu, semuanya sudah tidur terlelap. Tiba-tiba, aku terbangun tengah malam, tepat saat denting jam berbunyi. Aku hendak pergi untuk buang air kecil. Aku pun membangunkan papa untuk mengantar dan menjagaku saat aku tengah buang air kecil. Rumah Eyang dan Engkong berada di dalam hutan yang lebat. Jadi, kamar mandi terpisah dengan rumah. Suasananya sangat mencengkam. Saat aku memasuki kamar mandi, aku merasa ada yang aneh. Entah perasaanku saja atau bagaimana, ada yang mengintipku dari pojok kamar mandi. Kamar mandi itu luas. Aku merasa ada seseorang berdiri di pojok dengan tertutup bayang-bayang. Aku sangat takut dan merinding. Setelah selesai, segera aku keluar kamar mandi. Aku ingin langsung mengadu pada papa, tapi aku masih ragu dengan apa yang kulihat. Kemudian, keesokan harinya, matahari sudah tinggi. Semua keluarga sudah rapih, bersiap-siap untuk pulang. Sebelum pulang, kami pun berfoto terlebih dahulu. Album kenangan satu keluarga. Kami sangat asik berfoto, mulai dari foto selfie, foto formal, ataupun foto konyol. Setelah puas berfoto bersama sekeluarga, kami pun pulang dengan rasa haru. Aku sangat senang. Di mobil, aku meminjam HP papa untuk melihat-lihat kembali foto yang tadi diambil. Disitulah aku sangat terkejut. Aku melihat ada seseorang yang ada di foto, tapi bukanlah bagian dari keluarga. Aku melihat satu persatu gambar yang diambil, dan kutemukanlah gambar pertama tampak biasa. Saat gambar kedua, sosoknya agak berubah, dan gambar yang ketiga, sosoknya sangat menyeramkan. Sosok itu berada di tempat yang sama, yaitu di jendela sebelah kanan. Aku segera mengadukannya pada kakakku. Tidak hanya kakak, aku pun menceritakannya pada papa. Papa tidak merespon ceritaku karena sedang asik berbincang dengan mama. Kakak pun melihat apa yang kulihat dan mempercayaiku. Nah, itulah cerita dari Melinda. Serem juga ya. Thanks ya udah kirim email ke aku. Bagi yang belum kirim, kalian bisa kirim ke ceritamisteriku.id@gmail.com. Makasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye.